Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Get it when I get back. So, ini adalah GKMPSG 8.1 dengan config terbaru gue, yaitu config iPhone 16 Stabilizer by Imposter Gelap cuy. Jadi, di video kali ini gue bakal share dan review seperti video biasanya, config spesial buat kalian semua, config iPhone 16 Stabilizer by Imposter Gelap pastinya. So, di sini seperti biasa, gue tes menggunakan HP kesayangan gue, Poco X3 NFC. Dan di sini kita langsung coba aja masuk ke mode video yang Ace-nya sudah support ya. Jadi nih gua goncang-goncangin seperti ini nih, hasilnya masih tetap stabil teman-teman, karena config ini sudah support ACE atau Electronic Image Stabilization. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri nih ya, bener-bener stabil banget tanpa ada getaran sama sekali. Jadi mendukung sekali buat teman-teman yang suka menggunakan video sinematikan hanya menggunakan HP Androidnya. Dan pastikan HP kalian sudah support kamera 2 API aktif dan support video ACE juga. And then di sini gua bakal coba di resolusi Full HD 60 fps dan kalian bisa lihat hasil dari video sinematik yang gua buat menggunakan Gcam ini. Let's go. Oke, sekarang kita waktunya untuk review di mode kameranya terlebih dahulu ya. Kita pakai di AWB aktif cuy. Kita langsung shoot aja menggunakan mode kameranya. Kita tap, lalu kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Langsung kita buka. Nah, kalau di mode kamera yang pertama ini kita aktifkan AWB-nya, hasilnya kayak gini cuy. Di mode kamera dynamic range-nya keren banget kan. Sunset di awannya kelihatan banget ya menjelang senja seperti ini. Dan untuk warna kulit manusianya saya suka banget nih, natural putih apa adanya seperti ini ya. Meskipun exposure yang dihasilkan sore hari ini sedikit low ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini. So, sekarang kita coba di mode kamera dengan AWB non-aktif. Oke, sekarang kita nonaktifkan untuk AWB-nya ya teman-teman. Dan kita shoot menggunakan sudut yang berbeda ya, biar kita lihat jelas perbandingan dynamic range-nya. Oke, kita tap, kita shoot. Nice, langsung aja kita buka hasilnya. Nah, nih di mode kamera yang kedua kalinya kita menggunakan AWB non-aktif, hasilnya kayaknya nggak ada perubahan yang drastis ya teman-teman. Masih sama seperti di mode kamera dengan AWB aktifnya. Dynamic range-nya cukup luas di sini, tapi untuk di rona kulit manusianya sedikit agak menurun ya. Enggak secerah di mode kamera dengan AWB aktifnya tadi cuy. Jadi seperti ini, kurang lebih banyak perbedaannya, tidak terlalu banyak, cuma sedikit aja di bagian rona kulit aja. Oke, so sekarang kita langsung review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan kita nonaktifkan retouch wajahnya nih teman-teman. Dan kita juga aktifkan AWB-nya di sini ya. Langsung kita shoot menggunakan mode potret. Oke, nice. Langsung aja kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk hasil di mode potretnya. Wow, keren banget kan. Digunakan kalau di mode potret kita bisa lihat nih, kalau exposure yang dihasilkan di mode potretnya cukup mumpuni ya. Meskipun kita gunakan di sore menjelang maghrib seperti ini dengan keadaan cahaya yang sedikit minim, jadi bener-bener mendukung banget exposure yang dihasilkan di mode potret. Apalagi bokehnya bener-bener creamy banget ya, natural, tidak terlalu dalam dan enak aja nih, cocok banget digunakan untuk foto ala-ala DSLR seperti ini cuy. Jadi tidak mengalahkan antara objek dan backgroundnya, masih seimbang di sini, masih enak dipandang juga cuy. Tapi di satu sisi untuk saturasi yang dihasilkan di mode potret ini cukup berbeda ya teman-teman dibandingkan mode kamera. Karena di sini kita bisa lihat nih, dynamic range dari langit sunsetnya cukup tidak sekuat di mode kamera. Meskipun di sini exposure yang dihasilkan cukup meningkat ketimbang di mode kamera tadi. Jadi
Jadi memberikan karakter yang berbeda antara di mode potret dan di mode kamera untuk tone-nya cuy. So, tapi kurang lebih ini udah keren banget digunakan untuk sore hari menjelang malam seperti ini cuy. Oke, sekarang kita langsung review di mode potret dengan AWP nonaktifnya seperti apa. Langsung aja kita coba, let's go. Oke, sekarang kita coba di mode potret tanpa AWP aktif ya. Kita pindah sudut yang agak menyerong nih kali ini. Oke, jadi kita nonaktifkan AWP-nya, kita langsung tap dan kita langsung shoot teman-teman. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini untuk mode potret yang kedua ketika kita menonaktifkan AWP-nya. Hasilnya kurang lebih hampir sama seperti di AWP aktif tadi. Cuman di sini saya lebih terpacu sama subjeknya nih. Bagian orangnya, detail yang dihasilkan bener-bener detail banget ya teman-teman ya. Untuk di teksturnya, di bagian baju, di bagian kerudungnya kelihatan enak banget HDR yang dihasilkan. Jadi ini bener-bener memberikan kesan yang sedikit berbeda antara AWP aktif di mode potret dan AWP nonaktif di mode potret cuy. Oke, jadi seperti ini kurang lebih. So, sekarang kita langsung review di mode malamnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita coba di mode malam nih ya. Kita coba langsung untuk malam harinya teman-teman. Kita tes menggunakan AWP aktifnya tanpa astro ya ini ya. Kita langsung shoot aja menggunakan mode malam biasa. Meskipun putaran long exposure-nya 3 kali, tapi usahakan harus stabil ya. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Langsung aja kita lihat hasilnya. Nah, jadi kayak gini nih cuy. Untuk hasil di mode malamnya ya, config iPhone 16 stabilizer di Gcam PSG 8.1 ini. Wow, keren banget kan? Tanpa untuk menggunakan astro, kita sudah menghasilkan gambar yang seterang ini. Ini bener-bener worth it ketika kalian gunakan di cahaya yang minim ya. Mau indoor ataupun outdoor juga sikat aja pokoknya cuy. Hasilnya bener-bener natural, di rona kulit manusia juga aman. Nggak menghasilkan exposure berlebihan atau menghasilkan noise pun tidak ada di sini cuy. Bener-bener jernih, bening apa adanya seperti ini. Oke, so sekarang kita langsung review di mode malam tanpa AWP aktifnya. Let's go. Oke, sekarang kita coba di mode malam dengan AWP nonaktif ya. Seperti ini, lalu kita tap dan kita shoot menggunakan sudut yang sama. Kita harus stabil. Shutter speednya masih jalan. Oke, nice. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Langsung kita buka hasilnya. Dan seperti ini untuk hasil di mode malam yang kedua menggunakan AWP nonaktif teman-teman. Jadi AWP nonaktif ini menghasilkan tone yang sedikit agak warm ya, ketimbang di mode AWP aktif yang sedikit cenderung lebih dingin gambarnya. Untuk exposure yang dihasilkan pun juga nggak terlalu tetar seperti di mode AWP aktif, tapi di sini memberikan kesan yang adem dan soft ya teman-teman. Jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu untuk di mode malamnya. Dan untuk cara install atau pasang config-nya simple banget. Ketika kalian sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video, kalian tinggal masuk ke file manager dan cari file downloadan tadi. Yang langkah pertama harus kalian lakukan adalah install aplikasinya terlebih dahulu. Berhubung di sini saya sudah install aplikasi Gcam-nya, langsung aja kita buka aplikasinya ya teman-teman. Seperti ini, dan langsung kalian menuju ke settingan ya seperti ini. Ikuti saja tutorialnya. Oke, lalu kalian pilih menu yang paling atas sendiri, configs, lalu kalian pilih save. Di sini kalian tinggal ketik aja bebas ya, terserah kalian mau isi apa. Oke, kita langsung klik save. Ini gunanya untuk memunculkan folder config untuk menempelkan file config yang harus kita ekstrak tadi ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke file manager dan langkah selanjutnya adalah kita ekstrak config-nya teman-teman. Jadi file config ini membutuhkan password atau kata sandi untuk mengekstraknya ya. Jadi kalian simak baik-baik video ini cuy. Oke, sekarang kita langsung klik dan sekarang kita pilih ekstrak ke. Lalu di sini kita isi passwordnya ya. Jadi passwordnya adalah terima kasih. Oke, tulisannya kecil semua ya. Tulisannya kecil semua dan langsung kalian klik OK.
Nah, ini dia hasil ekstrakannya teman-teman. Config iPhone 16 Stabilizer. Kita langsung buka. Di sini ada dua versi. Yang pertama JPEG dan yang kedua adalah YUV. Jadi ketika kalian level kamera 2 API di device kalian sudah full, kalian bisa pakai yang JPEG. Tapi kalau level kamera 2 API di HP kalian level 3, kalian bisa menggunakan di YUV. Seperti itu ya pengertiannya. Untuk cara cek level kamera 2 API, kalian membutuhkan aplikasi tambahan yaitu Cam2 Pro ya. Kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Oke, sekarang kita pilih banyak atau pilih semua seperti ini. Kita tahan, lalu kita boleh salin atau potong. Kita potong aja di sini, lalu kita kembali ke memori perangkat luar atau file manager luar ya. Sekarang kita menuju ke folder downloads utama. Ini dia. Nah, di sini kita akan menempelkan file config-nya teman-teman. Kita tinggal cari folder yang namanya mgc 8.1.101 configs. Ini dia, kita klik, lalu kita tempel atau paste di dalam sini seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. So, sekarang kita tinggal buka aplikasi Gcam-nya. Dan untuk memunculkan opsi config lainnya, kalian tinggal tap atau klik dua kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal pilih config yang barusan kalian masukkan ya. Seperti yang tadi saya terangkan bahwa di sini kalian harus memilih config yang sesuai dengan level kamera 2 API masing-masing device kalian ya. Oke, sekarang di sini saya pilih yang YUV karena level kamera 2 API saya level 3. Oke, sekarang kita langsung bisa gunakan untuk config-nya ini. Jadi simple banget bukan, untuk cara pasang dan cara pengaplikasikannya. Jadi cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam PSG 8.1 dan config iPhone 16 Stabilizer by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.